Dan itu saya belajar banyak. Yang terbalik sama di tim, saya kan selalu di tim di sini kan, di IKJ ya, dulu LPKJ ya. Di tim kita diajarin sama Nashar, pelukis ya, sama Osman Effendi juga pelukis, bahwa kalau kita melukis kita nggak boleh pakai penggaris, nggak boleh pakai stip, harus yakin. Di sana terbalik, kalau perlu penggaris kenapa nggak dipakai, kalau salah kenapa nggak disetip. Gitu. Terus di sini diajarin tidak boleh meniru, ya, plagiat, gitu ya, bukan plagiat, meniru, nggak boleh meniru, gitu. Amerika terbalik lagi, dia bilang anak kecil jalan, anak kecil ngomong itu niru. Lu kan juga baru mulai, ngapa-ngapa lu niru. Coba, kalau lu udah jadi, nah itu nggak boleh. Tapi lu udah tahu kan, gitu. Gitu tuh. Jadi terbalik gitu cara mendidiknya ya, gitu. Itu saya belajar banyak gitu. Gitu, dan itu banyak pengaruhnya ke selanjutnya gitu ya. Gimana Pak Gauri, pengalamannya sama dengan Milton Glaser itu? Silakan ya. Pak Gauri. Oh iya, baik. Terima kasih. Ini saya masuk yang beruntung barangkali ya. Ketemu langsung sama Milton Glaser gitu. Ya. Nah, memang pada saat saya ketemu Milton Glaser, yang saya tanyakan bukan masalah kreatif teknis, enggak. Saya tanyakan, kalau saya referensinya pekerjaannya dia referensinya apa gitu. Jadi emang dibalik hasil dari karya dia, itu yang saya tanyakan. Nah, yang menarik buat saya adalah dia bilang gini, sejak kecil kita diajarkan meniru. Kita bisa bicara karena meniru, ya. Kita bisa berjalan karena meniru, ya. Kita bisa melakukan segala sesuatu karena meniru. Tapi sebagai desainer, kita tidak boleh jadi plagiator, penjiplak. Itu terkesan sekali buat saya gitu. Walaupun kita diajarkan meniru, tapi kita tidak boleh untuk itu sebagai desainer, gitu. Itu menarik buat saya, gitu. Nah, terus ada satu hal yang dia ini kan adalah gagasan itu berdasarkan referensi yang ada, gitu ya, mencari referensi, ya, antaranya referensinya itu ada informasinya, yang seperti saya juga sebut bahwa dia ambil dari seni murni, gitu ya. Nah, ada satu yang menarik waktu saya course itu, jadi kita di hari pertama harus menulis apa yang kita makan hari itu selama 4 hari. Setiap hari, pagi, breakfast, lunch, dinner. Itu kita tulis. Nah, terus tidak boleh dikasih nama. Semua ini dibagikan di kelas. Ya. Nah, terus dia bilang, ini sekarang dibagi acak. Ini sekarang saya ini coba kertas yang kamu terima itu adalah informasi. Coba gambarin orangnya. Jadi kadang kita menerima informasi yang minim, tapi kita harus membuat sesuatu. Itu menarik buat saya. Dan di kelas itu 3 orang sama orangnya. Itu luar biasa. Rambutnya panjang, orangnya begini, kurus, gitu. 3 orang di kelas itu luar biasa. Gitu. Nah, itu kira-kira latihan untuk membuat sesuatu dengan informasi yang sangat minim. Gitu. Itu kira-kira yang berkesan di saya gitu dengan Milton Glaser ini. Gitu. Dan itu yang sampai sekarang saya tetap ingat itu untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Gitu kira-kira, Pak Irwan. Nggak tahu nih Pak Gauri masih ingat nggak ya waktu kita pernah ngobrol mungkin 7 tahun yang lalu atau berapa ya waktu lagi saya interview Pak Gauri itu. Ya. Pak Gauri ngomongin soal penggaris dan penghapus itu. Waktu lagi ingat nggak?
apa katanya pas nggak tahu masih katanya. Jadi pas lagi gambar apa ya kalau ada penggaris ya pakai penggaris gitu. Kalau salah ya dihapus, ingat nggak? Oh iya, Ingat nggak? iya. Ya, itu Iya, itu saya ingat sekali ya, karena pada saat saya di apa di LPKJ waktu itu ya, itu saya dibilang harus melatih tangan tanpa itu, jadi tanpa stip, penghapus, tanpa penggaris, buat gambar dengan freehand benar gitu ya, gitu. Nah, jadi waktu saya dengar dia ngomong seperti itu berkesan banget buat saya. Kenapa enggak gitu? Kalau emang perlu pakai aja. Kenapa harus diinikan gitu ya? Dibatasi ininya gitu ya. Masalah teknis ini kan gitu. Itu saya berkesan sekali itu juga. Gitu. waktu lagi belajar di sana Pak. Waktu lagi belajar di USA itu ya.